Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat datang kembali dalam online ibadah 9 Mei 2021. Atas nama GIM Rayon Twente Jemaat Almelo, kami ucapkan bagi saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Goedemorgen broeders en sisters, welkom terug bij de online dienst 9 mei 2021 namens GIM Rayon Twente, gemeente Almelo. Wij wensen u allen een fijne zondag en gezegende online dienst. Mogen de Heer ons allen zegenen. Jemaat, marilah kita sediakan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan buatan tangan kasih-Nya di dalam kami. Onze hulp is van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in de eeuwigheid, die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Karunia adalah bagi kamu dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan daripada Yesus Kristus Tuhan kita dan daripada Roh Kudus. Genade zij u en de vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Yang menjadi nats pembimbing kita terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Lieve gemeente, onze aanvangstekst is genomen uit 1 Johannes 4 vers 16. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Amen. Jemaat, pembacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Yohanes 4 pada ayat 7 hingga ayatnya yang ke-21. Lieve gemeente, onze schrieflezing is genomen uit 1 Johannes 4, de versen 7 tot en met 21. Tetapi di muka dari kita mau baca Alkitab, mari kita masuk di dalam doa. Voordat wij onze schrieflezing gaan voorlezen, laten wij eerst gaan bidden. Mari kita berdoa. Laat ons in gebed gaan. Tuhan, kami naikkan syukur padamu, karena kami boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami mau untuk membaca Alkitab, yang adalah firman kebenaran yang Kau berikan bagi kami. Kami mohon daripada-Mu ya Tuhan, berilah kami Roh Kudus, agar supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam firman ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan penebus kami. Heer, we danken u dat wij u mogen loven en prijzen. Voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, vragen wij u, geef ons uw Heilige Geest, zodat wij uw woord kunnen verstaan. Wij bidden in de naam van Jezus Christus, onze Heiland
en onze verlozer. Amin. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bahagia dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit 1 Johannes 4, vers 7 tot met 21. Luidt als volgt. God is liefde. Lieve vrienden, wij moeten elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven. De liefde komt van God. God zal ons al lief voordat wij hem lief hadden. Omdat God ons lief had, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn Zoon worden onze zonden vergeven. Vrienden, omdat God zoveel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar houden. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Wij horen voor altijd bij God en God blijft voor altijd in ons. Dat weten we voordat hij de Heilige Geest aan ons gegeven heeft. De Vader heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Dat hebben we gezien
En daar willen we over vertellen. Iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, hoort voor altijd bij God. En God blijft altijd in hem. Wij hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. Gods liefde is volmaakt in ons. Daarom kunnen we vol vertrouwen zijn op de dag dat God zal recht spreken over de wereld. Want ook al leven we nog in deze wereld, toch lijken we al op Jezus Christus. Als Gods liefde in ons is, hoeven we niet meer bang te zijn voor zijn oordeel. Volmaakte liefde laat alle angst verdwijnen. Angst betekent dat je bang bent voor Gods straf. Wie er bang voor is, heeft geen volmaakte liefde in zich. We moeten van de andere gelovigen houden. Wij leven in liefde omdat God ons eerst heeft lief gehad. Stel dat iemand zegt dat hij God lief heeft, maar intussen gaat hij een andere gelovige. Dan is hij een leugenaar. Als je niet houdt van gelovigen die je om je heen ziet, dan kun je ook niet houden van God die je niet ziet. Dat is de regel die we van God gekregen hebben. Wie van God houdt, moet ook van andere gelovigen houden. Jemaat, sampai sekian jauh adalah pembacaan Alkitab. Yesus berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lieve gemeente, tot zover onze schriftlezing, zei de Heer, vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema kita adalah kasih membawa keharmonisan seorang akan yang lain. Lieve gemeente, onze thema is liefde brengt elkaar in harmonie. Tiap orang rindu untuk hidup di dalam damai dan harmonis. Tiap orang cari damai dan harmonis di dalam udara kebebasan ini. Pada tanggal 4 Mei yang baru lalu, di dalam nasionale Dodenherdenking, Amara van der Els membawa syairnya berjudul Sadar akan masa lalu, bijak untuk saat ini. Dan pada tanggal 5 Mei, hari penuh dengan sukacita. Ingat akan apa yang pernah terjadi sesudah perang, pembebasan. Orang-orang yang mengalami perang dapat menceritakan bagaimana tentara Jerman kalah dan mundur. Bagaimana penjara dibuka dan orang-orang yang ditahan bertahun-tahun dapat bebas. Satu hal yang luar biasa, para tahanan dibebaskan dan tidak ada musuh yang dapat menahan mereka lagi. Dan hari ini, hari di mana kita mau peringati atau merayakan hari Mama atau hari Ibu, di mana anak-anak boleh menikmati kebersamaan dengan ibu atau mama, karena mereka telah menghadirkan anak-anak di dunia ini dan memelihara dengan kasih. Karena itu kasih paling penting, sehingga tema kita pada hari ini, kasih bawa kita ke dalam satu kehidupan yang harmoni, seorang akan yang lain. Lieve gemeente, iedereen verlangt om in vrede en harmonie te leven. Iedereen zoekt naar vrede en harmonie in vrijheid.
afgelopen dinsdag 4 mei, tijdens de Nationale Dodenherdenking, draagt Amanda van der Els haar gedicht voor. Haar gedicht was bewust van het verleden en wijzer in het heden. En op 5 mei was de dag van de vreugde, van herinnering aan wat gebeurde aan het eind van de oorlog, de bevrijding. De mensen die het hebben meegemaakt, kunnen erover vertellen hoe de Duitsers wegtrokken, verslagen zijn, hoe de gevangenissen opengingen en mensen die jarenlang waren opgesloten de vrijheid weer kregen. Hoe duizenden de concentratiekampen verlieten, vermagerd en verzwakt. Dat is de wonderlijke stoet geweest. Gevangenen bevrijd op weg naar huis. Geen vijand hield hen meer tegen. En vandaag is het Moederdag. De dag dat wij mogen genieten samen met onze moeders. Omdat ze ons groot gebracht hebben op deze wereld. Ze hebben voor ons gezorgd toen wij als kinderen nog klein waren. Wat onze moeders voor ons deden, deden ze uit hun liefde voor hun kinderen. Liefde is belangrijk. Daarom is ons thema van vandaag: liefde brengt elkaar in harmonie. Pada kenyataannya jemaat, kasih adalah pilihan. Paulus memperlihatkan itu kepada kita di dalam suratnya 1 Korintus 13 pada ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. In werkelijkheid is liefde een keuze. Paulus laat ons zien in zijn brief 1 Korintiërs 13, de versen 4 tot en met 7. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Zij is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. En Jezus laat ons zien wat hij in leven en dood deed. Want dat kwam voort uit de volmaakte liefde. Karena itu Yohanes bilang Allah adalah kasih. Dan bukan kasih adalah Allah. Pandangan kita yang dangkal dan egois melihat akan kasih itu, sehingga merubah pengertian kita tentang kasih itu sendiri. Bahkan dunia berpikir bahwa kasih adalah memberikan sesuatu kepada orang lain supaya kita dapat menguasai orang lain. Itu bukan kasih, melainkan egois. Karena itu definisi akan kasih itu kita terima daripada Allah yang kudus, yang adil, dan Allah yang sempurna adalah.
saudaranya. Johannes zei, God is liefde en niet liefde is God. Onze wereld met zijn oppervlakkige en egoïstische kijk op de liefde heeft deze woorden omgedraaid en ons begrip van de liefde bedorven. De wereld denkt dat liefde iets is wat je een goed gevoel geeft en is bereid om morele waarden en andermans rechten op te offeren om die liefde te verkrijgen. Maar dat is geen werkelijke liefde, maar het tegenovergestelde ervan, egoïsme. En onze definitie van liefde krijgen wij van God, die heilig, rechtvaardig en volmaakt is. Hij is de volmaakte goedheid. Karena itu Yohanes bilang bukan berapa banyak sesama yang kita kasihi, tetapi kita harus saling mengasihi. Allah memberikan kita perintah untuk setia dan mengasihi seorang akan yang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan Allah juga memberikan kekuatan untuk kita supaya kita hidup saling mengasihi. Kita bisa baca dalam Roma 5 ayat 5, 8 ayat 9, dan 2 Korintus 1 ayat 22. Johannes zegt niet van hoeveel mensen je moet houden, maar dat je veel moet houden van de mensen die je kent. God geeft ons de opdracht om trouw en liefdevol te zijn naar de mensen die Hij om ons heen plaatst. Hij geeft ons de kracht om lief te hebben. Romeinen 5 vers 5, Romeinen 8 vers 9 en 2 Korintiërs 1 vers 22. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ingatlah akan kasih Tuhan untuk kita. Kasih Allah adalah sumber dari kasih yang sesungguhnya. Jikalau kita berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya bahwa kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi Allah, sedangkan kita menolak untuk mengasihi sesama yang diciptakan menurut gambar Allah. Lieve gemeente, de liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. We mogen denken aan Gods liefde voor ons allen. Gods liefde is de bron van alle echte liefde. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. Dat betekent dat je niet werkelijk van God kan houden, terwijl je weigert te houden van mensen die naar zijn beeld geschapen zijn. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat menerapkan firman ini dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, selaku anak-anak Tuhan, hendaklah kita mengucap syukur kepada Allah, yang dimana kita bisa hidup di dalam udara kebebasan, dan kita boleh hidup di dalam kedamaian, keharmonisan di tanah ini. Justru hidup di dalam udara kebebasan ini, hendaklah kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita.
adalah membawa kasih Allah kepada seorang akan yang lain. Karena sudah cukup banyak orang Kristen menerima kebencian di dalam dunia ini. Tetapi kita perlu akan kasih untuk saling menopang seorang akan yang lain. Kita tahu Allah adalah kasih. Dan barang siapa kita berada di dalam kasih, ia kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Artinya bahwa kita memperlihatkan kasih Allah itu kepada sesama lewat hidup dalam keharmonisan dan damai. Di dalam kasih, kita juga dapat menunjukkan kebenaran dan keadilan seperti yang Allah kehendaki dari kita. Hendaklah kita jujur dan adil selaku anak-anak Allah di dalam menyelesaikan setiap persoalan. Bahkan selaku anak-anak Allah kita memperlihatkan akan kasih kita melalui bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Selaku anak-anak Allah, kita perlu menghadirkan damai karena kasih membawa keharmonisan seorang akan yang lain. Lieve gemeente, hoe kunnen wij Gods woord in ons leven toepassen? Ten eerste, als Gods kinderen moeten wij God dankbaar zijn dat wij in vrijheid en vrede in dit land mogen leven. Juist in onze vrijheid moeten wij Gods opdracht over zijn liefde naar elkaar brengen. Want christenen zullen genoeg haat van de wereld ontvangen. Maar we hebben liefde en steun van elkaar nodig. We weten dat God liefde is. Wie in die liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Dat betekent dat wij zijn liefde voor de anderen laten zien door in harmonie en vrede te leven. In liefde kunnen wij ook de waarheid en gerechtigheid tonen zoals God van ons wil. Wij moeten eerlijk en rechtvaardig zijn als Gods kinderen bij het oplossen van elke probleem. Toon Gods liefde door hoe we onze naasten behandelen. Als Gods kinderen kunnen we vrede brengen, want liefde brengt elkaar in harmonie. Amen. Kasih dari surga memenuhi hati, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat
kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidup, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidup. Jemaat, marilah kita mengaku iman Masihi kita. Beta percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang daripada kuat Roh Kudus sudah diperkandungkan dan diperandakan oleh perawan Maryam, yang sudah merasai sengsara di bawah Pontius Pilatus, yang sudah disalibkan, mati dan dikuburkan, yang sudah turun ke dalam neraka, pada hari yang ketiga sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah naik ke sorga, duduk pada tangan kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari mana ia datang kelak untuk menghakimi segala orang yang hidup dan yang mati. Beta percaya akan Roh Kudus. Beta percaya ada satu jemaat Masihi yang mukadas dan am, persekutuan segala orang mukadas, keampunan segala dosa, kebangkitan segala daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa syukur, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami lewat firman-Mu untuk hidup di dalam kasih dan untuk mencari kedamaian dan keharmonisan sorakan yang lain. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini menuntun kami memasuki usbu yang baru, memasuki minggu yang baru. Kami berdoa untuk anggota-anggota jemaat di dalam Rayon Trinta, mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan ketika mereka ada dalam pergumulan sakit. Tuhan memberkati mereka dengan segala usaha-usaha mereka untuk menerima, memperoleh kesembuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obat yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan, kuatkan iman percaya mereka, supaya di dalam sakit mereka tetap percaya dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibu-ibu janda bawa-balu anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada dalam Rayon Trinta, anak-anak muda, organisasi, kerjasama kami dengan GPMT. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di dalam Rayon Trinta. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, generasi pertama yang tinggal di rumah-rumah orang tua, maupun yang ada dalam rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan pelihara mereka, dan Tuhan sertai mereka di dalam kehidupan ini. Anggota jemaat dengan berbagai persoalan mereka, persoalan keluarga, persoalan keuangan, bahkan persoalan kesehatan. Tuhan Yesus, Kau berikan pertolongan bagi mereka. Dan biarlah
Tuhan kuatkan iman percaya mereka di tengah-tengah berbagai persoalan hidup yang mereka alami, tetapi mereka tetap kuat di dalam iman dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami juga naikkan sungguh dengan satu keluarga di mana Tuhan boleh memberikan kekuatan penghiburan bagi suami yang ditinggalkan istri di tanah Papua. Kiranya Tuhan, di tengah-tengah duka cita Tuhan, Engkau hadir di dalam penghiburan, Roh Kudus menghibur suami kekasih kami ini Bapa. Karena itu biarlah Tuhan Kau mau selalu memberkati, melindungi, dan memelihara ia di dalam kehidupan ini. Juga kami datang kepada Tuhan di hari ini. Kami juga bawa syukur untuk anggota-anggota jemaat yang bertambah setahun usia di dalam kehidupan mereka, yang bertambah setahun usia di dalam pernikahan, mereka yang mendapat pekerjaan. Kiranya Tuhan limpahkan berkat itu dalam kehidupan mereka dan berkati mereka Bapa. Peliharalah mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Demikian seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di dalam Rayon Twinter. Tuhan, peliharalah mereka semua dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan di hari ini untuk semua ibu, mama, yang dimana Tuhan hari ini semua kami sebagai anak-anak boleh mengucap syukur bahwa Kau menghadirkan seorang ibu di tengah-tengah kehidupan kami, maupun kepada anak-anak yang tidak memiliki ibu atau mama. Kiranya hari ini juga menjadi hari yang penuh sukacita. Mereka boleh mengenal kasih sayang seorang ibu di dalam kehidupan mereka Bapa. Biarlah kebahagiaan kami semua yang merayakan hari ibu, hari mama, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami berdoa minta Tuhan berkati kerjasama kami sebagai Gereja Protestan Maluku dengan GIM, di dalamnya GPMT sebagai pemimpin daripada Gereja Protestan Maluku Tenggara. Dengan GIM kiranya Tuhan Kau berkati. Biarlah kerjasama ini tetap ada. Biarlah Tuhan gereja ini tetap ada sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa, biarlah gereja ini tetap ada untuk memberitakan firman kebenaran Allah, melayani umat-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini Tuhan. Bahkan kami berdoa kami pada Majelis Gereja dalam Rayon Twinter, khusus jemaat Tuhan di Omo, dengan pelayanan ibadah online di hari ini. Kiranya Tuhan berkati pelayanan kami. Tuhan pakai kami sebagai alat yang paling kecil dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan, kami akan masuk di usbu yang baru, di minggu yang baru. Tuhan menyertai kami di minggu yang baru, agar supaya minggu yang baru itu menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya di dalam Tuhan kami dapat selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu Tuhan, kami naikkan doa syafaat ini dengan doa syukur yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, jalanlah kehidupan ini di dalam kasih dan berkat Tuhan. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh darimu. Ku peluk salibmu, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Di dalam